wa bihi nasta'in wa ala maritatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak PLT Distrik Bogor Kabupaten Semarang, Bapak Budi Rianto SPD MPD. Yang saya hormati pengawas SD, pengawas TK, pengawas Budi Pendidikan Agama dan Budi Kabupaten Semarang, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak PRD sudah memberikan pembinaan kepada kita semuanya, sehingga dengan harapan ini adalah sebagai sesuatu alat tersendiri bagi Bapak semuanya untuk bisa tetap semangat, harus tetap optimis bahwa kita adalah bisa. Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak semuanya sebelum memasuki pada materi inti kali ini. Satu, yaitu kaitannya dengan masa transisi PAUD SD, yaitu untuk kelas 1 dan 2. Mohon semua pengawas untuk fokus mencurahkan pikiran, kreativitas dan komitmennya bahwa pembelajaran di kelas 1 dan 2 adalah berbeda dengan pembelajaran kelas 3 sampai dengan kelas 6. Tanpa adanya sebuah kontribusi komitmen dari pengawas, maka yang namanya gerakan masa transisi tidak mungkin akan bisa kita capai. Yakin. Sehingga pembelajarannya adalah masih sama seperti yang dulu. Itu Bapak semuanya. Nah, berkaitan ini nanti untuk kegiatan-kegiatan mulai bulan depan kami mengagendakan yaitu untuk berbagi praktek baik. Jadi sebelum kegiatan materi inti, ya, setiap pertemuan itu ada di samping untuk kerohanian, yaitu 7 menit. Nanti ada berbagi praktek baik, saya beri waktu yaitu adalah 6 menit. Jadi nanti akan dijadwal Bapak semuanya. Semuanya akan memaparkan praktek baik, fokus pada masa transisi PAUD SD. Termasuk untuk TK-nya pun juga punya kesempatan yang sama untuk berbagi terkait praktek yang baik itu. Sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih banyak, yang heterogen, yang bisa saling mengisi di antara kita semuanya. Ini adalah sebagai salah satu bentuk komitmen kita bahwa kita adalah selaku pengawas, ya, punya kewajiban bagaimana mensukseskan gerakan ini dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Semarang. Ketika Ibu Bapak nanti mendapatkan praktek baik, waktunya tidak boleh lebih dari 6 menit Ibu Bapak semuanya. Kalau lebih dari 6 menit akan di-cut, ya, akan disempit, ya, karena masih ada agenda-agenda yang lain. Kadang-kadang Ibu Bapak itu ada saking asiknya, ya, itu program terus langsung kan itu. Termasuk untuk siraman kerohanian itu asiknya sampai lebih dari 7 menit itu akan di-cut. Jadi kita harus tertib waktu Bapak semua supaya agenda-agenda yang kita rencanakan itu bisa betul-betul tersampaikan kepada Ibu Bapak semuanya. Jadi itu nanti sekretaris akan saya perintahkan untuk membuat time schedule, ya. Nanti adalah secara bergantian. Nah, yang praktek baik nanti adalah ada 2. Jadi TK SD. Setiap kali pertemuan ada TK SD, sehingga waktunya hanya 12 menit. Terkait ada tanya jawab atau tidak, tanya jawabnya nanti adalah lewat WA group ini. Jadi tidak langsung pada saat paparan itu tidak, tetapi tanya jawabnya adalah lewat WA group supaya lebih efektif. Itu Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak serta hadirin yang berbahagia, juga tidak ada kalah pentingnya kaitannya dengan
laporan secara berkala terkait dengan pendampingan panjenengan. Tadi disampaikan oleh Bapak PLT bahwa kita itu sebenarnya punya masalah terkait dengan masalah bagaimana pengelolaan BOS, ya, di mana BOS itu tidak terlepas dari rencana kerja tahunan yang telah dibuat oleh kepala sekolah beserta tim pengembang. Jadi silakan Ibu Bapak, ya, untuk ada kemandirian, rasa percaya diri dari Ibu Bapak semuanya. Jangan mudah terpengaruh oleh pengawas yang lain. Pengawas yang lain orang-orang penting itu. Tidak usah terpengaruh seperti itu. Kalau Ibu Bapak semuanya masih terpengaruh, berarti belum ada sebuah kemandirian. Karena ini sebagai salah satu bentuk ibadah panjenengan selaku pengawas, ya, supaya kita terima hak kita itu menjadi berkah barokah manfaat di dunia wal akhirah. Itu Ibu Bapak semuanya. Itu dua hal penting yang dapat saya sampaikan. Harus tetap semangat, pasti kita bisa. Untuk selanjutnya ini nanti akan dibagi menjadi dua. Nanti adalah bedah instrumen akreditasi. Silahkan Ibu Bapak menanyakan, ya, hal-hal penting terkait dengan masalah instrumen akreditasi yang baru ini. Karena berdasarkan hasil pengalaman kami selaku asesor, itu banyak sekali guru-guru utamanya tidak bisa memenuhi dari apa yang menjadi permintaan dari instrumen itu. Jadi masih jauh dari harapan. Ini banyak ditemukan. Baik itu yang sekolahnya adalah sudah favorit atau mungkin lebih sekolahnya yang biasa-biasa saja. Sehingga banyak hal yang bisa kita dapatkan. Sehingga silahkan nanti diakses melalui narasumber yang ada. Nanti untuk yang SD, nanti Pak Sarjono, kemudian TK nanti adalah berada di belakang ini nanti bersama dengan saya. Untuk TK, karena instrumen akreditasi yang baru itu belum ada, apakah nanti mau menggunakan sama dengan pendidikan dasar ini atau tidak, kita tidak akan berbicara itu. Khusus TK nanti kita akan membedah terkait dengan instrumen yang masih kita gunakan dulu, ya. Sehingga nanti pengawas TK harus berdaya, harus bermakna di tengah-tengah kehidupan dari kepala sekolah dan guru untuk mengelola satuan pendidikan TK yang bermartabat ini tadi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera Ibu Bapak semuanya sekarang adalah pindah bagi dua TK yang berada di belakang. Terima kasih.